truk molen, nggak bisa diambil itu, nggak bisa diambil. Supirnya mati semua. Gak enak mimpinya itu. Maksudnya ketemu makhluk. Saya tuh tidur di situ mimpinya ya, kalau boleh saya ceritakan itu dikelilingin kepala mangai. Di situ merinding saya tuh. Memang kenyataan. Dah itu sore. Nah, setelah maghrib itu baru tanda-tanda saya digoda makhluk-makhluk seperti itu. Kelentab lagi mangai. Kelentab lagi. Waduh, saya ini orang apa-apa ya mangai saya itu ya. Begitu saya ngadep ke sana, masya Allah mangai, itu mukanya burak sesigar. Merinding saya tuh. Burak sesigar mukanya. Lagi duduk mandengin saya. Lagi ngerokok tuh. Itu tahu-tahu berdiri mangai. Mukanya merah. Ada ininya, tanduk itu. Ada tanduknya mangai. Itu hampir pingsan itu. Sama si Jibu ya kan ngadepnya gitu. Saya lihat pohon itu blengenong. Itu nggak tahu datangnya dari mana mangai. Tadi malam bener angnya. Bilangnya gitu. Merinding saya mangai. Di tahun 2005, melintasi jalan tol di malam hari sangatlah berisiko tinggi. Maraknya aksi begal komplotan pembajak muatan truk yang sering mengakibatkan kecelakaan hingga nyawa melayang. Gangguan makhluk goib di jalur tol itu pun acap kali muncul. Sosok jin penguasa jalan hingga hantu korban kecelakaan. Semua itu menjadi resiko bagi para sopir yang melintas. Pengalaman pahit ini dialami langsung oleh Mas John. Apa kabar Mas John? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Mas John, ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam ya? Benar. Kisah yang pertama seru sekali itu. Yang belum nonton silakan nonton dulu, ini videonya ada di atas. Itu menyeramkan kejadian di Alas Roban ya. Betul. Kali ini Mas John akan berkisah kembali kejadian di tol Jakarta Cikampek. Ya, betul. Pokoknya kata Mas John ini kisahnya menyeramkan. Di situ banyak kejadian-kejadian aneh ya. Betul. Gimana kisahnya nanti kita coba simak. Mas John, aktivitas atau profesi masih tetap ya? Masih sebagai Driver dari truk gandengan. Iya, jadi luar biasa, bukan truk biasa ini ya. Betul. Terakhir bulan ini kemana? Jalan kemana? Serang ya. Aman-aman aja tuh. Aman, alhamdulillah aman. Nah, Mas John ini memiliki banyak kisah karena seorang profesi supir ini tentu saja akan berjalan malam hari ya. Benar. Melewati hutan atau tempat-tempat angker. Jadi untuk sobat semua yang ingin mendengarkan kisah dari Mas John, silahkan komen di bawah. Kisah-kisah lainnya maksudnya begitu ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kisah dari Mas John. Kejadiannya tahun 2005 di tol Jakarta Cikampek. Ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas John. Waktu itu saya di rumah, terus saya tuh mendapat sebidang tanah dari mertua saya. Istri saya bilang, Pak, kalau punya uang sedikit-sedikit bikin pondasi gitu. Kan yang namanya kuli istilahnya. Jadi kan harus umpul sedikit-sedikit beli batu, beli pasir. Akhirnya itu saya punya rezeki. Saya ingat waktu itu mertua saya minta sama sesepuh lah. Istilah minta hari buat apa bahasanya orang Cirebon, buka kaki itu bikin pondasi karena orang Cirebon. Itu saya ingat betul hari Rabu. Dapat hari dari sesepuh, hari Rabu mertua saya bilang, John, kamu udah dimintain hari sama sesepuh, harinya itu dapatnya hari Rabu hitungannya. Ya udah Mak, kata saya tuh, kalau hari Rabu ya tinggal dilaksanakan aja. Ya akhirnya saudara-saudara dikasih tahu semua. Pas itu saya bilang sama mertua saya besok nggak bisa menyaksikan
nggak bisa ikut acara buka kaki rumah saya. Mertua saya bilang, kamu sih orangnya gimana? Orang kamu yang buka kaki, kamu yang bikin pondasi, kamunya nggak ada, ya gimana kalau saya telat, saya nggak berangkat, bos kan bisa marah, Mae, ya. Akhirnya mertua saya sadar, oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu, di rumah tetap di rumah, kamu kerja di sana kerja ya, yang hati-hati, dia bilang gitu. Akhirnya saya pergi ke pool. Nah terus ke pool, saya dikasih DO. Itu bongkarannya di Citerep. Bongkarannya itu di kawasan industri semen 3 roda. Nah, muatnya itu biji plastik dari Balongan. Masplen namanya pabriknya, Politama Propindo. Itu saya muat dari situ, Mae. Setelah muat dari situ, saya beres malam jalan. Nah, mulai jalan itu di Celeng, Ban Kempes, daerah Celeng, daerah Indramayu. Keneknya jebol waktu itu. Di Celeng itu saya mengalami ban kempes, terus ban kempes saya buka ban sama kenek saya, terus ban beres, setelah ban beres saya berangkat lagi, Mae. Itu di HP tuh perempuan tuh udah ngebelin terus. Mau ikut pulang katanya ke Bogor. Dia nunggu di Cikalong. Siapa perempuan ini? Upit, pelayan warung nasi tuh, Mae. Dia mau ikut pulang ke Bogor. Gimana aja, udah nyampe mana? Dia bilang gitu. Ini banyak kempes, baru nyampe Celeng, udah tunggu aja. Paling sekitar jam 8-an kata saya itu. Akhirnya berangkat lagi, terus nyampe Cikalong, Mae. Itu nyampe Cikalong kalau nggak salah jam 6-an lah, jam 7 jam 6. Belum terlalu malam. Di Cikalong namanya itu Rumah Makan Bayu. Namanya itu sekarang udah tutup, udah nggak buka lagi karena pelebaran jalan. Nah di situ saya tuh lama istirahat tuh, Mae. Istirahat tuh lama di situ, makan apa. Si Upit ngejak aja pulang, ngejak berangkat terus tuh gitu, ngejak berangkat terus si Upitnya. Ngejak berangkat terus, saya tuh nanti Pit, kalau jam-jam sekian itu di tol tuh sepi. Memang saya udah nggak enak hati, Mae. Waktu itu kan tol Cipali kan belum ada, Mae. Jadi si mobil tuh lewatnya kan pinggir semua. Dulu terakhir tuh adanya kan di Kopo, Cikampek. Nah itu nanti kalau jam-jam sekarang itu mobil belum, istilahnya mobil besar belum ada yang masuk, truk-truk tuh belum pada masuk ke tol, kata saya tuh. Sabar, terus ngomong aja Mang Ai itu tuh si Upit tuh. Ya, saya nggak ladenin, Mae. Ngobrol sama teman-teman apa. Nah pas itu udah jam 11. Jam 11 dia ngejak lagi. Cepet, udah jam 11. Kata dia tuh, saya mau cepet-cepet pulang. Dikasih uang sama saya. Ini kalau kamu mau cepet-cepet, ini aja nih ongkos nih. Saya kasih uang ongkos. Saya nggak berani masuk tol tengah malam tuh. Sebab jam-jam segitu masih jarang lah gitu. Truk kendaraan besar tuh jarang. Memang. Terus itu ngobrol, saya jibul ya tidur aja. Nah setelah itu sekitar jam 1-an, setengah 1-an, saya bangunin Jibul. Bul, kata saya tuh kaca dikumbah, biasa kaca dikumbah, terus ban dikontrolin semua. Itu saya mau berangkat juga kayaknya tuh ragu-ragu. Sedangkan kata orang tua kan kalau ragu lebih baik gak usah berangkat kan ya, seperti itu. Dag aja saya tuh dalam hati tuh, berangkat nggak berangkat. Ya kalau berangkat di dalam tol pasti sepi. Kalau nggak berangkat ini si Upit cepet-cepet aja mintanya tuh. Nah, sekitar jam 1-an lah saya berangkat pelan-pelan. Cuman saya nggak ambil jalan Kopo, bukan. Saya ambilnya Kelari, Kerawang Timur tuh, Mae. Nah, ambil Kerawang Timur, mau masuk gerbang tol, lokasi pasir-pasir, banyak mobil pasir bongkar, meledak banyak, Mae. Tor saya tuh. Setelah meledak, ayo Bul, bangun kata saya tuh ya. Si Jibul turun, akhirnya dibuka. Karena apa, Mang Ai?
supir sama kenek kalau hatinya nggak seati, terus kalau diselimutin terus rasa aral apa rasa kesel, hatinya nggak tenang, itu pasti ada aja Bang. Entah mobilnya kempesan terus, entah mobilnya mogok, itu ada aja. Kalau supir atau kenek aral hatinya tuh kesel tuh. Nah, itu. Akhirnya dibuka di situ. Setelah dibuka berangkat lagi Mae. Berangkat. Saya waktu itu kan masih zamannya kartu Mae. Saya ambil kartu. Begitu ambil kartu jalan nanjak terus lingkar turun. Ternyata iya Mae. Itu di situ mobil sepi. Sepi nganyep itu saya tuh. Jadi saya bawa mobil itu dak-dik-duk Mae. Ada kejadian nih. Dari pertama juga saya memang udah ngerasa gitu. Ada kejadian akhirnya terus mobil jalan terus. Setelah saya lihat dari spion belakang Mae, was lagi mobil kecil lagi. Was lagi mobil kecil lagi. Nggak ada Mae yang namanya mobil besar tuh Mae. Nggak ada. Yang nyalip saya itu mobil kecil terus. Saya sempat marah sama si Upit. Gara-gara kamu Pit tuh. Saya bawa mobil nggak tenang. Mana ada nggak mobil besar? Dia diem aja. Diem aja si Upin. Akhirnya terus saya mau masuk Karawang Barat. Itu kan ada terowongan. Terowongan pintu keluar Karawang Barat ya Maya. Setelah itu saya lewat di situ. Saya lihat di atas tuh Maya ada tronton. Wingbox tuh. Tronton itu kabinnya warnanya biru mangsi. Biru tinta tuh Maya. Nah, teman saya nggak curiga karena dia datangnya dari atas, dari luar tol, bukan ngikutin dari belakang Mang Tuh dia turun, terus saya di depan gini, pas. Itu si mobil tuh langsung mepet ke depan, mepet mobil saya Mang Der, sambil nuding berhenti, bilang gitu, mepet terus, mepet. Saya nggak berhenti Mang Itu pembatas jalan itu sampai 24 meter saya babat itu. Pembatas jalan tuh geradak. Ya Allah saya bilang gitu. Akhirnya blus masuk parit. Parit guling. Saya juga kan istilahnya orang mobil, orang kendaraan. Kalau malik tuh bleg sekali ya udah berhenti Mang Ini sampai berkali-kali Mang deg lagi. Ya Allah kok gak berhenti-berhenti saya tuh ya. Guling pang terus deg berhenti. Habis berhenti tuh bunyi besar, bunyi suara keras lah. Tahu-taunya apa gandengannya telat baru nindihin. Dor. Nah itu saya di dalam kabin Mang itu semuanya apa ya panik lah. Ada yang Allahu Akbar, ya Allah itu. Habis itu saya bisa keluar, pecahin kaca. Kaca nggak pecah Mang Yang anehnya tuh kaca nggak pecah. Dor, kaca dipecah pakai kunci roda keluar. Setelah keluar saya naik. Nah, terus si Upit, si perempuan itu yang ikut naik. Si Bul naik. Nah itu ada mobil patroli Jasa Marga itu. Ada patroli Jasa Marga. Saya naik minta pertolongan. Akhirnya patroli Jasa Marga turun. Yang tadi itu tronton wingbox itu siapa? Temannya Bapak atau bukan? Terus Bapak kejadiannya udah lama belum? Patroli Jasa Marga bilang seperti itu. Terus saya ngomong gini. Ya itu garongnya kata saya itu. Ya itu yang mepet mobil saya. Sampai saya tergelimpang itu yang mepet dia itu. Terus dia tuh Pak, sebelum saya nyampe ke sini dia tuh sempat berhenti. Bahkan sempat ada yang turun dari kabin tuh Mak sempat ada yang turun ngelihat posisi mobil saya di dalam kali itu. Kata petugas Jasa Marganya. Akhirnya patroli petugas Jasa Marga ngubungin PJR, akhirnya PJR datang sama ambulan. PJR datang sama ambulan, terus si Jibul naik ke atas dimintain KTP, SIM apa keterangan dicatat. Setelah dicatat semua, si Jibul ngerasa sakit hidungnya. Jadi ada pecahan beling kaca yang masuk ke hidungnya.
Kata PJR-nya, wah kebawa ke rumah sakit aja, dioperasi nggak usah kata si cuma bisa diakalin. Akhirnya keluar belingnya, pecahan kacanya keluar darah. Terus bisa berhenti. Nah setelah itu si Upit ditawarin sama Pak Polisi itu, sama PJR itu, Mbak apa naik umum aja keluar gitu. Mbak kan nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Akhirnya si Upit keluar sama PJR. Setelah keluar sama PJR saya dikasih terpal biru besar. Pak ini ditutupin mobilnya pakai terpal ini berlogo Jasa Marga. Nah setelah itu Jasa Marga pergi, Pak Polisi pergi, saya tinggal berdua, si Upit pergi pulang. Kata saya, Bul cari terpal yang sedikit atau gimana buat gelaran saya tidur sama kamu. Nah, itu malam pertama belum ada apa-apa Mang. Belum ada gangguan mistis, belum ada gangguan apa Mang. Nah, nyampailah pagi Mang. Saya tuh tidur sama si Jibul di bawah sutet tuh, ada sutet di situ kan. Pakai alas, ampar itu amparan terpal. Terus sama si Jibul, kalau tidur jangan nyenyak-nyenyak. Kamu sejam, saya sejam. Kamu sejam, saya sejam gitu. Kamu kalau udah sejam bangunin saya. Nanti saya udah sejam, jadi bergantian lah Mang. Gitu bergiliran. Jadi oleh petugas itu disuruh nunggu. Memang bukan dari petugas. Kalau petugas Jasa Marga sih memang maunya cepat-cepat. Ya, cuman kan bos saya ini mobil udah konsultasi sama yang para ahlinya. Ini mobil kemungkinan kalau pakai derek biasa nggak bisa, nggak kuat. Harus pakai kren minimal 50 ton daya angkut. Minimal. Mobilnya aja kan 11 ton 500, muatannya 35. Itu daya angkut minimal 50 ton baru keangkat. Gitu. Nah akhirnya pagi ada adzan subuh kedengaran. Pagi, nah setelah pagi itu saya kaget Mang. Ada orang bawa parang. Si orang itu bawa parang. Saya dari kejauhan ngeliatin aja ya, ada jarak 100 meter, 50 meter ada. Saya dari kejauhan ngeliatin aja. Siang, tambah siang, saya berani turun. Mas mau apa? Kata saya bilang gitu kan. Enggak aja, cuma mau lihat aja sapi saya tuh nggak bisa lewat. Berarti terowongan itu tuh memang nggak ada airnya, biarpun kali tapi nggak ada airnya. Itu terowongan buat keluar masuknya penggembala sapi Mang sebenarnya itu. Jadi jatuhnya itu di terowongan. Di terowongan pas begitu dor gitu, dilipat gitu dor gandengan tuh. Itu yang ngelihat bilangnya kalau yang lihat posisi mobil saya kena supir mati. Semua orang bilang gitu. Bahkan teman saya juga yang satu profesi, satu gerasi, satu PT, itu bilangnya wah Johan selamat. Gitu bilangnya. Karena lihat posisi mobilnya wah ekstrem asli udah itu. Nggak menghubungi bos? Udah setelah kejadian saya ngubungin kantor, kan di kantor kan yang terimanya kan bukan bos. Pagi baru bos yang nerima gitu. Nah terus si gembala tadi, si tukang angon tadi itu yang bawa pedang itu bilang sama saya, Pak kejadiannya jam berapa? Malam sekitar jam 3:30 lah, jam segituan kata saya tuh ya. Oh ya. Tapi bapak aneh nggak apa-apa. Bilangnya gitu Mang sama saya tuh. Enggak ya, alhamdulillah kata saya, mungkin masih dikasih keselamatan sama Allah kata saya. Oh tenang Pak aja. Di sini aman Pak, kata dia gitu. Memang aman Mang bisanya aman apa? Jauh dari warga. Saya mau makan aja susah. Terus makannya dari mana? Nah, kalau jiwa supir gini Mang itu bos saya tuh mobilnya kurang lebih 80-an. Jadi hampir setiap jam tuh lewat. Makan dari Jakarta dikirim. Maksudnya mobil pulang dari Jakarta Mang yang dari Cirebon ngirim. Gitu aja. Jadi ya alhamdulillah walaupun dari warga jauh, dari pemukiman jauh, tapi nasi, minum, rokok sampai nggak kemakan, sampai nggak kerokok Mang. Itu di situ. Solidaritas supir bagus di situ. Nah, terus malam yang kedua itu. Nah, sebelum malam itu di sebelah timur ada tangkal apa? Kapilayu apa ya orang bilang Kapilayu tuh.
ada tanggal kapilayu, besar enggak, kecil enggak. Saya tuh lihat Mangai, ini pohon enak, adem kalau buat tidur, kata saya tuh ya. Jadi saya terpal yang biasa saya malam tidur, saya pindah posisi ke sebelah timur, nyebrang parit itu. Saya tidur di situ Mangai. Itu waktu saya tidur memang mimpinya nggak enak. Nggak enak itu mulai ada pengalaman-pengalaman mistis semenjak tidur di bawah pohon kapilayu itu. Nah, sebelahnya pohon kapilayu itu sampai sekarang mungkin juga ada truk molen, nggak bisa diambil itu, nggak bisa diambil, supirnya mati semua. Nah, setelah saya tidur di situ kapilayu, saya tuh ngimpi nggak enak Mangai, nggak enak mimpinya itu. Maksudnya ketemu makhluk. Saya tuh tidur di situ mimpinya ya kalau boleh saya ceritakan itu dikelilingin kepala Mangai. Di situ merinding saya tuh. Memang kenyataan. Dah itu. Sore. Nah, setelah maghrib itu baru mulai titik tanda-tanda saya digoda makhluk-makhluk seperti itu. Pertama setelah maghrib saya dipanggil Mangai. Woi, kesini dari dalam terowongan Mangai. Dari dalam terowongan itu. Kesini, woi. Saya pikir kok dari terowongan, sedangkan kanan kiri jauh. Itu Mangai, toang semuanya. Cuman saya memberanikan diri dengan si Jebul karena masih sore. Masih apa ya, kalau orang Cirebon jagat samarai lah, berangrep gitu, sandakala orang Sunda mah. Masuk saya tuh Mangai, orang nggak ada airnya sih Mangai, cuman terowongan gitu, itu tuh 4,30 meter kalau nggak salah tingginya tuh. Saya memberanikan diri sama si Jibul. Malah si Jibul sih ngejaknya tidur di terowongan Mangai. Karena apa? Itu semenjak saya kejadian, itu nggak dikasih terang Mangai. Hujan mah ngericik hujan. Di terowongan aja enak, tidurnya hangat. Wadah, kata saya tuh. Itu sempat nurutin si Jibul. Ya udah kalau kamu maunya di sini, tapi nanti kalau ada temen minggir mau ngasih rokok, mau ngasih nasi gimana? Kan nggak tahu saya ada di terowongan. Udah aja gampang aja gantian aja satu-satu. Kalau satu-satu terus terang saya nggak sanggup. Kalau dia nunggu di luar sejam terus dia masuk saya terus terang nggak sanggup. Tuh, nah keluar lagi, saya nggak berani keluar lagi. Ambil terpal yang agak besar hujannya makin besar tuh. Jadi saya tuh tidur langsung diselimutin terpal aja langsung diselimutin terpal. Nah begitu hujan reda sekitar jam 10-an. Bul jangan tidur. Baru jam 10. Ya udah Bul. Kalau kamu ngantuk mau tidur. Nanti sekitar setengah 12 jam 12 kamu yang jaga saya yang tidur. Kata saya tuh. Si Jibul bilang ya udah aja oke aja. Berarti 2 jaman tidur. Si Jibul tidur pakai kresek gitu. Hujan yang tadinya gede tuh agak reda gerimis. Itu saya tuh duduk aja, mandeng itu mandeng jalan. Kan saya di atas gitu sih ya jalan. Saya mandeng aja. Kelentab lagi. Waduh, saya ini orang apa ya saya tuh ya. Udah gitu, saya nggak ngadep jalan Saya tuh nggak ngadep jalan. Nah di belakang saya tuh ada sutet gede tuh tiang listrik gede. Saya ngadep jalan, ngadep ke sana. Begitu saya ngadep ke sana, masya Allah itu mukanya burak sesigar. Merinding saya tuh, burak sesigar mukanya. Sebelah burak. Hancur sebelah. Di sutet itu jarak sekitar 4 meter lah dari saya tuh. Lagi duduk, mandengin saya. Wah, saya enggak bangunin si Jibul Saya tuh enggak bangunin Jibul, diem aja saya. Cuman saya enggak ngebangunin, enggak ngasih tahu. Saya langsung tidur aja di samping dia, kresek. Nah, setelah itu agak lama saya bangunin Kak Jibul. Bul bangun. Ada saya tuh. Jibul bangun.
Kamu gantian jaga Bul. Cibul gak ngelihat itu. Saya tidur. Itu saya baru ngeleyap Mang. Saya baru ngeleyap, baru lenggut gitu. Si Jibul udah minta tolong ke Karagan. Dia bilang gini, keluar aja dari sini. Keluar aja dari sini. Nah apa Bul? Si Jibul lihat kaki. Kakinya aja tuh. Kakinya aja melayang-melayang itu si Jibul. Nah, sampai pagi itu tuh. Wah dag digdug terus Mang. Setelah pagi ya gembala itu datang lagi. Gembala itu nanya sama saya Mang. Gini, tadi malam didatangin apa? Seolah-olah dia tahu tuh Mang. Tadi malam didatangin apa? Enggak kata saya tuh. Kalau saya cerita takut dia makin gimana ya. Saya tuh, enggak ada yang datang, enggak ada yang apa kata saya tuh. Nah akhirnya ngobrol. Kalau kenalan sih enggak, cuman biasa ngobrol. Yang namanya saya rokok banyak Mang ya. Makanan banyak, minuman banyak dapat dikasih sama teman-teman, saya kasih. Ya. Kalau siang sih dia nemenin. Tuh. Akhirnya dia nunjuk. Tuh. Pohon kapilayu tuh. Ada yang kecelakaan, kepalanya sampai ke situ. Terus dia cerita lagi dulu pernah ada mobil muat sayuran. Di sini terjadi dor perempuan. Pakai gelang, ininya hilang semua, gelang emasnya hilang semua, bahkan kepalanya hancur Mang. Itu diambil pakai tangan itu nggak bisa, polonya tuh otaknya tuh, karena gepeng sih Mang. Diambil pakai tangan tuh nggak bisa, sampai warga yang ngeliat tuh ngambilnya pakai triplek Mang. Pakai triplek, licin. Ini nyata Mang, bukan fiktif bukan. Terus dia nuding lagi, itu kan ada truk molen. Truk molen itu sampai nggak keambil, nggak bisa diambil truk molen. Karena ada isinya udah lepas, kejadian lepas. Akhirnya mati. Ya di situ. Saya tuh ngomong sama warga situ yang tukang angon itu, gembala itu. Kamu mau nggak kata saya tuh nemenin saya di sini. Udah semalam 50 kata saya tuh ya bilang gitu. Wah nggak berani saya tuh. Soalnya di sini terkenal kata dia tuh terkenal. Untung ya bapak ini berdua nggak sampai patah. Saya juga nggak ngerti, heran posisi mobil seperti itu tapi nggak patah. Nah, ya, dia tuh kan nggak mau saya bayar 50.000 satu malam untuk nemenin saya Mang. Malam lagi, datang lagi, udah mulai merinding lagi Mang. Nah, setelah itu diam aja. Saya ngomong gini, Bul, saya tidur dulu ya Bul, kamu yang jaga. Nanti kalau saya belum bangun, kamu jangan bangunin saya. Ini kan masih sore sekitar jam 7-an lah Isya gitu. Si Jibul bilang, oh iya oke, kata si Jibulnya gitu. Terus saya tidur Mang. Ya tetap hujan sih ngericik terus, makanya di situ saya 3 hari 3 malam nggak dikasih terang Mang, nggak dikasih panas. Nah, ya saya tidur dulu, si Jibul yang jaga. Jibul jaga, kata dia tuh berani turun, ngontrolin mobil. Nah, setelah Jibul turun, ngontrol mobil. Si Jibul kontrol mobil ke bawah, naik lagi. Saya kedengeran orang saya belum tidur, belum itu. Kresak si Jibul tuh. Kata saya tuh, wah ada si Jibul ini. Nah, setelah jam 10 lewat, si Jibul bangunin saya Mang. Bangun Ang. Ada apa Bul? Kata saya tuh ya. Saya nggak enak Ang, ya perasaannya nggak enak. Ya. Bilang gitu Mang. Nah akhirnya saya tuh duduk juga Mang, duduk. Bul, rokok ambil kata saya. Ambil rokok. Itu saya yang lihat, si Jibul yang gak ngelihat Mang. Padahal dia lewat di depan saya. Penganten Mang. Ngelayang loh Mang. Berdua penganten, pasangan. Pasangan itu berdua cos ngelayang. Itu si Jibul nggak ngelihat, saya aja yang ngelihat.
Makanya saya, masa kamu nggak ngelihat Bul? Enggak ngelihat. Nah, setelah itu saya tidur, blak, si Jibul lagi yang jaga. Kalau si Jibul itu ngelihatnya babi Mang Ai. Wah, itu di situ ngeri Mang Ai. Asli ngeri. Ngeri yakin di situ. Si Jibul lagi duduk, itu babi yang ada. Geradak, entah itu babi asli atau babi palsu nggak tahu saya Mang ya. Cuman kan yang ngelihatnya bukan saya, yang ngelihat kan si Jibul. Nah, itu pagi. Si itu nongol lagi, si tukang sapi itu, orang dia kerjaannya kan gembala. Nongol lagi, saya cerita, baru cerita Mang Ai. Mas, tadi malam saya tuh ngelihat penganten Mas lewat di depan saya. Gembala itu ngomong, ya udah jangan cerita. Kata saya tuh mau tahu cerita setiap malam ada apa. Saya ceritain, ngomongnya udah nggak usah cerita. Jadi kalau saya kejadian dari arah Cikampek ke Jakarta, Mang Ayah. Kalau pengantin itu kejadian dari arah Jakarta ke Cikampek, jalur yang sebelah sana. Memang dulu ada rombongan pengantin yang kejadian pas di atas terowongan ini, mati semua. Nah terus bos saya ngebel Mang Ayah. Nanti aja kalau nggak besok lusa keren dari Tanjung Priok Prim Kopol datang, bilangnya gitu. Oh iya Bu, saya tuh. Terus malam ketiga Mang Ai. Nah, setelah malam ketiga si Jibul ngajaknya begitu lagi, 1 jam ya saya tuh. Nah, ya udah Bul, terserah kamu diatur, kata saya tuh. Ini malam yang terakhir sebenarnya Mang Ai. Malam yang ketiga itu. Saya tuh si Bul sejam, saya sejam, Jibul sejam, saya terus aja itu. Yang terakhir itu kejadiannya itu lewat dari jam 12, antara jam 2-an. Saya tuh, Bul bangun. Perasaannya nggak enak, kata saya tuh ya. Setelah itu Jibul bangun, duduk Mang Ai berdua. Lagi ngerokok. Itu tahu-tahu Mang Ai berdiri di depan saya itu kan ada pohon. Itu tahu-tahu berdiri Mang Ai. Mukanya merah. Ada ininya, tanduk. Ada tanduknya Mang Ai. Itu hampir pingsan itu. Dekat Mang Ai jaraknya itu dari saya tidur. Oh. Begitu saya lihat pohon itu sama si Jibul ya kan ngadepnya gitu. Saya lihat pohon itu blengenong. Itu nggak tahu datangnya dari mana Mang Ai. Datangnya nggak tahu dari mana. Tahu-tahu blenggenek. Si makhluk tersebut ada sungunya merah, leces merah itu. Pakai komprang hitam tuh Mang Ai. Pakai komprang hitam merah leces. Itu si Jibul sama saya tuh kalau dikatakan pingsan lah, sudah nggak sadar. Setelah pek saya tuh bangun pagi Mang Ai. Dikira saya ngimpi Mang Ai. Bul, kamu tadi malam bener Bul? Bener angnya, bilangnya gitu. Merinding saya Mang Ai. Bener angnya, bilangnya gitu. Berarti kamu lihat, saya lihat ya Bul. Iya. Cuman apa ya, wujudnya sih nggak terlalu besar Mang Ai, cuman menyeramkan, bertanduk tuh merah. Itu saya sama si Kabul hampir gak kuat, hampir pingsan. Nah pagi bos bilang nanti dari Prim Kopol Tanjung Priok keren datang jam 3-an. Saya kan masih ada waktu santai Mang Ai, tuh ada waktu santai, jadi saya pagi tuh tiduran ngobrol sama yang angon itu. Setelah tiduran, tahu-tahu apa? Saya lagi tidur Mang Ai, diselimutin sampah sama orang gila Mang Ai. Asli nih Mang Ai, asli, nyata ini. Diselimutin sampah. Orang gila, mungkin kasihan ya sama saya. Tidur nggak ada selimutnya mungkin. Yang saya aneh si Jibul diam aja, nggak. Wah sana pergi atau gimana? Saya diselimutin sampah sama orang gila. Begitu saya bangun, wah sampah semua kata saya tuh. Si Jibul ketawa, tadi ada orang gila bawa sampah jadi urugin. Tuh, sampai segitunya kisah saya tuh. Jadi driver tuh. Jam 3 datang Prim Kopol datang. Itu kata teman saya ya, Mang Ai, kata teman saya, itu macetnya sampai tol Cikopo.
macetnya tuh. Peristiwa pengangkatan mobil saya tuh. Macet total sampai orang keren di tengah-tengah tol angkat gitu. Macetnya sampai ke tol Cikopo, akhirnya alhamdulillah beres. Mobil ditarik masuk ke rest area, terus ngurus kartu tol. Kartu tol kan hilang ya. Ngurus kartu tol udah beres, saya keluar. Nyampe ke Gerasi malah bos nggak percaya, kamu tuh ngantuk, bilangnya gitu. Ngantuk? Enggak bos, saya nggak ngantuk. Tanya tuh si Jibul, saya nggak ngantuk. Tetep bos nggak percaya. Itu nuduh ya, bukan nuduh ya, nyangka saya ngantuk gitu. Bukan dibajak, padahal saya udah jelasin tuh, saya itu dipepet, dibajak gitu. Itu modus si truk yang biru tadi apa ya? Kok mepet tapi ditinggalin, nggak ngambil apa-apa? Itu kan karena saya melawan, Mai. Kalau saya nggak melawan habis. Banyak teman saya yang seperti itu. Misalkan dipepet dor, saya berhenti turun dia. Itu dia di dalam mobil itu minimal 7 orang. Minimal 7 orang, 8 orang. Rampok. Kalau saya berhenti itu turun. Itu habis saya, mobil dibawa, saya dibuang. Banyak teman saya kejadian seperti itu. Jadi karena ini terguling, dia lari. Mobil tidak bisa dibawa sama dia. Itu. Kalau saya nggak melawan. Kalau saya waktu itu nggak melawan, ya saya hilang udah jadi apa nggak tahu lah gitu. Oh, itu kisah nyata saya itu. Jadi lebih baik melawan ya? Kalau itu ya lebih baik melawan. Tanggung jawab kan banyak, berarti tanggung jawab si Upit juga kan tanggung jawab saya. Orang saya yang bawa kan, dia ikut kan dibawa sama saya kan gitu. Kejadian seperti itu membajak di tol masih ada sampai sekarang? Ya kalau sekarang sih agak aman mah banyak apa? CCTV bagus itu CCTV. Agak aman. Waktu dulu rawan sekali mah asli rawan sekali waktu dulu itu. Banyak teman saya tuh yang ngalamin seperti itu banyak. Nah kalau keangkeran di terowongan itu di kilometer berapa itu ya? Masih nggak sampai sekarang? Ya masih mah Sering kejadian? Masih sering di situ. Saya juga kalau lewat situ memori yang dulu teringat kembali. Saya kalau lewat ke situ itu nggak enak lah. Kalau lewat ke situ tuh kayaknya suka nggak, mending jangan dilihat saya tuh. Kalau lihat terowongan itu tuh mah asli. Itu jauh sana, jauh sini. Mistisnya banyak di situ. Ya tuh, aduh. Udah 3 hari 3 malam nggak dikasih terang di situ, digodain terus sama makhluk yang kayak gitu saya tuh. Mas John nggak minta bantuan orang tidur di situ? Enggak. Minta bantuan personil gitu? Enggak minta bantuan personil, enggak. Paling ya kadang-kadang ya itu aja, teman minggir kasih nasi, ngasih rokok, ngasih aqua, udah gitu aja. Teman 4. Yang satu ngasih uang, yang satu ngasih rokok, yang satu ngasih nasi gitu mah. Misalkan dari sini 4 lagi ya kayak gitu, satu enggak nasi semua enggak. Itu misalnya satu uang, satu rokok, satu nasi gitu. Ternyata itu daerah apa sih Mas Yon? Maksudnya apa, tempat siluman atau negara siluman? Yang kata yang gembala, tukang gembala itu, kalau yang dari arah Cikampek ke Jakarta itu sawah. Kalau yang dari Jakarta ke Cikampek itu, kata gembala itu kuburan dulunya. Kata gembala itu ya, ngomongnya kuburan, yang sebelah sana kuburan, kalau yang sebelah sini itu sawah. Nah tempat Mas John jatuh kuburan? Bukan, yang di sawah. Arah dari Cikampek ke Jakarta mah Yang kuburan itu yang dari Jakarta ke Cikampek, arah balik, arah pulang gitu. Jadi kata si gembala itu, waktu saya lihat pengantin juga, dia ngomongnya gitu. Waktu kejadian ya di atas kuburan itu. Di atas itu, di jalur yang arah Jakarta ke Cikampek gitu. Kalau saya yang sebelahnya dari Cikampek ke Jakarta gitu. Informasi dari si gembala itu tuh, ya kan. Tapi kan saya kesananya kan nggak tahu ya, orang saya bukan warga situ Mang. Yang tahu kan gembala itu. Cuman gembala itu cerita sama saya kayak gitu. Kalau sebelah sana bekas kuburan digusur, bilangnya gitu. Kalau sebelah sini yang bapak kecelakaan itu bukan kuburan, sawah biasa Tegal gitu bilangnya mah. Nggak ada cerita spesial ya?
Ya cerdas Dulunya. nggak ada di situ apa keramat, ada spesial enggak. Ya itu yang spesialnya mistisnya tuh kecelakaan terus di situ tuh mah. Terus barang-barang aman ya? Nggak ada yang Barang-barang jarang. itu apa satu sak juga nggak ada yang hilang mang aman aman karena nggak ada warga mang karena nggak ada warga waktu itu di Oke, situ. dari kisah ini ada yang ingin disampaikan nggak, pesan terbaik dari Mas John? Ya saya sih mau berpesan gini ya sama teman-teman sesama driver sama supir, kalau lelah lebih baik istirahat, jangan dipaksakan gitu. Jangan badan lelah, mata ngantuk dipaksakan, nanti kan akhirnya jadi bahaya, jadi apa ya belai lah kecelakaan. Lebih baik kalau capek atau gimana ngantuk lebih baik tidurlah. Uang dapat dicari tapi kan nyawa Nyawanya satu ya. iya lebih berharga dan harus ingat anak istri di rumah kan gitu. Nah, pesan untuk driver apabila ada pembajak-pembajak seperti ini seperti apa? Kalau pesan saya gini, waktu zamannya rawan itu, kalau berani dilawan, kalau nggak berani lebih baik diserahkan. Soalnya urusannya nyawa. Terus kalau bisa hindarilah jam-jam rawan. Jam-jam rawan itu harus dihindari. Lebih baik berangkat pagi daripada tengah malam. Kita bisa istirahat dulu. Lebih baik berangkat pagi, adzan subuh baru berangkat nggak apa-apa. Lebih baik macet daripada rawan di nanti tengah jalan. Itu pesan saya itu jangan sembrono lah. Orang hidup di jalan berhadapan dengan apa ya namanya itu Maya. Bahaya. Tuh. Kalau saya waspada kan insya Allah bahaya kan bisa dihindari. Tuh. Tapi untuk zaman sekarang sih udah nggak ada ya Alhamdulillah. di jalur itu. Iya, alhamdulillah zaman sekarang sih udah aman, bener-bener aman. Mau jalan siang malam aman. Mau jalan siang, jalan malam satu jalan udah rame, kendaraan rame. Terus kedua kan ada apa namanya itu, apa CCTV ya, Maya. Ada CCTV. Tadi alhamdulillah sekarang sih aman. Dulu tuh tahun 2010 ke bawah itu yang rawan itu. Ya. Tahun 2010 ke bawah itu rawan sekali di situ, rawan udah pokoknya di situ. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu beberapa kisah dari Mas John ya. Kisah yang pertama di Alas Roban dan ini di tol Jakarta Cikampek ya. Cikampek ya. Baik, ini Mas John masih memiliki banyak cerita nih. Masih ada yang lainnya Masih nih. ada yang lainnya. Untuk Sobat MM yang suka dengan kisah dari Mas John, petualangan driver ini, kalau suka silahkan komen di bawah ya. Oke Mas John, terima kasih banyak, kisahnya menambah info tentang dunia driver dan tentang dunia goib ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari masalah itu. Tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Akhirnya Mang Ei, Mas John undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.